Halo Mam, salam sejahtera. Mengkonsumsi vitamin sewaktu hamil memang sangat wajib dan tentunya itu sangat berguna untuk kesehatan ibu dan menunjang pertumbuhan janin selama masih di dalam kandungan. Tapi tahukah Mam, kalau kita konsumsi vitaminnya berlebihan, tentunya nggak baik. Sesuatu yang berlebihan bisa menimbulkan efek samping yang justru merugikan tubuh kita, termasuk vitamin kehamilan ini. Moms harus berhati-hati dan juga perhatikan dosis harian yang dikonsumsi. Karena ternyata kalau berlebihan bisa berdampak buruk buat si ibu dan juga janinnya. Apa aja? Simak video berikut ini. Jadi banyak kasus yang saya temui itu begini. Ketika moms mungkin sudah tahu nih lagi hamil, tentunya pengen dong pertumbuhan janin ini jadi maksimal. Akhirnya banyak sekali moms yang memilih untuk membeli vitamin atau mungkin susu kehamilan yang sebenarnya itu berlebihan. Ya memang tujuannya mungkin baik supaya banyak vitamin ya, banyak nutrisi tambahan sehingga nanti janinnya bisa maksimal. Tapi tahukah ternyata kalau yang berlebihan itu juga nggak baik. Ini saya sering temui di daerah perkotaan ya, di mana moms di sini sudah mungkin daya belinya untuk membeli vitamin cukup ya. Kemudian juga pemahaman soal vitamin juga bagus. Sehingga banyak sekali moms yang sedang hamil beli vitamin ini, beli vitamin itu, macam-macam. Belum lagi mungkin susu ya, susu kehamilan, macam-macam. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga. Justru bagus kalau moms mengetahui bahwa sewaktu hamil ternyata ada vitamin yang memang wajib. Sebenarnya vitamin yang wajib saat hamil apa? Asam folat, zat besi, kalsium, dan juga vitamin D. Itu sebenarnya. Kalau kalsium vitamin D itu ya barengan lah istilahnya. Jadi kalau misalkan yang lain-lain sebagai tambahan. Tapi banyak sekali kasus di mana asam folat terutama ya yang kita akan bahas pada video kali ini yang dikonsumsi ibu itu sangat amat berlebihan. Berlebihan dalam artian mungkin mom sudah dapat vitamin dari dokter ya. Kemudian nanti pengen lagi mungkin dari temennya atau saudaranya, coba vitamin ini bagus nih buat ibu hamil. Beli lagi. Belum lagi kalau di rumah stok lagi susu untuk kehamilan, yang mana juga sebagian besar susu kehamilan itu ya kandungannya asam folat juga. Ya, kalau misalkan berlebihan, ya tentunya efeknya nggak bagus. Dosis harian untuk ibu hamil itu paling nggak ya 400 mikrogram sampai 800 mikrogram. Maksimal 1000 mikrogram itu sudah sangat cukup untuk kebutuhan ibu sewaktu hamil. Asam folat ini pentingnya apa sih? Banyak banget. Yang pertama, ini paling penting ketika moms masuk di kehamilan trimester pertama. Pembentukan saraf otak itu penting sekali untuk pertumbuhan janin. Setidaknya mencegah terjadinya cacat janin kalau misalkan moms cukup asupan asam folatnya, ya. Jadi banyak sekali kasus di mana mungkin si bayi lahir tanpa batok kepala atau mungkin di belakang ini ada yang nonjol ya, spina bifida kita sebutnya, itu disebabkan karena kurang asam folat. Mungkin kasus seperti itu masih ada, sering ditemukan di daerah yang mungkin masih di pinggir ya, bukan di kota. Kalau di kota kebanyakan sih sudah jarang karena pertama faktor nutrisi sudah bagus, mom sudah paham betul bagaimana mengkonsumsi vitamin, terus akses kesehatan juga sudah mudah ya, di bidan, di dokter sudah dikasih vitamin. Sebenarnya cukup 0,4 sampai 0,8 mg ya, atau 400 sampai 800 mikrogram ya kalau kita konversikan dalam hitungan mikrogram. Nah, masalahnya banyak sekali yang moms nggak tahu, pokoknya asal minum vitamin aja. Apa aja dampaknya kalau misalkan moms berlebihan konsumsi asam folat ini? Sudah dapat dari vitamin, ditambah susu, mungkin dapat lagi dari vitamin dokternya, akhirnya berlebihan. Efek yang paling cukup memprihatinkan, dan ini adalah penelitian yang terbilang baru ya, di mana kalau moms yang berlebihan asam folat di sebuah penelitian mengatakan bahwa bisa melahirkan bayi yang risiko menjadi autisme lebih tinggi, bahkan 2 kali sampai 3 kali lebih beresiko melahirkan bayi yang autis, kelebihan asam folat sewaktu hamil. Ya, memang tidak menyebutkan pasti akan jadi autis. No. Ya, kita masih belum sampai ke tahap penelitian itu. Saya belum menemu penelitiannya yang pasti menyebutkan hal itu, tapi akan meningkatkan resikonya. Istilahnya ya kalau kita makan banyak resikonya gemuk, tapi ya tergantung lagi tubuh kita masing-masing. Ada yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya. Jadi balik lagi ke tubuh kita. Tapi itu meningkatkan resikonya. Kalau moms kelebihan asam folat sewaktu hamil, niatnya pengen
mencukupi nih vitamin supaya baguslah tumbuh kembang janinnya, ternyata melahirkan bayi yang autis. Saya pernah nemu di beberapa pasien ya bukannya mau menjudge, tapi ketika kita tarik ke belakang, ternyata riwayatnya waktu hamil konsumsi vitamin yang berlebihan. Saya beberapa kali menemukan. Tapi ini bukan berarti pasti akan terjadi itu ya. Setidaknya meningkatkan risikonya. Makanya kalau mams tahu kayak gini, lihat-lihat dulu vitamin yang dikonsumsi. Asam folat yang saya konsumsi udah berapa ya sehari, mungkin dari vitamin, atau mungkin dari susu yang didapat, atau mungkin ada vitamin tambahan. Itu harus dilihat-lihat. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang punya kerabat yang sedang program hamil, tentunya faktor nutrisi sangat penting. Madu Amils ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian pakai untuk yang sedang program hamil sebagai nutrisi tambahan. Amils ini ada 2 varian, ada madu Amils untuk wanita dan juga untuk laki-laki. Tentunya memiliki fungsi masing-masing. Untuk wanita salah satunya untuk mempersiapkan rahim dalam masa kehamilan, juga meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur. Dan untuk laki-laki tentunya bisa meningkatkan stamina dan juga kualitas sel sperma. Untuk informasi lebih lanjut tentang madu Amils ini, link ada di kolom deskripsi. Nah, itu adalah efek samping pada janin. Efek samping ke ibu juga ada. Asam folat yang berlebihan yang Anda konsumsi terlalu banyak, mungkin lebih dari 1.500 mikrogram per hari, itu bisa menimbulkan efek samping seperti mual-mual. Ini paling nggak enak kalau misalkan kejadiannya di trimester awal, hamil muda. Udah hamil muda, mual-mual nggak enak, ditambah minum vitamin yang berlebihan, tambah mual-mual. Ya, nggak bisa makan ujung-ujungnya. Ini juga sangat mengganggu. Kenapa asam folat ini bisa menyebabkan mual? Karena efek sampingnya meningkatkan asam lambung. Mams waktu hamil muda kebanyakan seringnya asam lambungnya ini naik. Biasanya pagi-pagi mual, muntah gitu ya. Ditambah kalau konsumsi vitaminnya berlebihan bisa tambah mual. Ya memang ada sih yang konsumsinya wajar ya. Ya sebagai efek samping, namanya vitamin juga tentunya ada efek samping. Tapi ada yang bisa mentolerir lah. Ya, jadi jangan berlebihan juga. Selain mual muntah juga tentunya diare ya, salah satu efek yang bisa juga muncul ketika mams berlebihan mengkonsumsi asam folat ini. Selain diare juga insomnia nih. Nah, ini juga salah satu keluhan yang sering terjadi. Ya kebanyakan saya kadang nanya, di rumah ada vitamin apa aja. Kadang-kadang kan ibu hamil datang, wah dok saya nggak bisa tidur nih, hamil kok malah nggak bisa tidur nih, kenapa? Ini banyak sekali memang salah satu penyebab hormonal ini bisa terjadi ya, efek samping hormon yang berubah sewaktu hamil memang bisa menyebabkan mams ini jadi begadang ya, jadi susah tidur. Tapi ternyata memang ada efek samping dari asam folat yang berlebihan ini bikin mams nggak bisa tidur juga. Jadi beberapa kali saya kadang nanya vitaminnya apa aja dikonsumsi, ternyata saya lihat-lihat, wah ini berlebihan banget mams, coba dikurangi. Ternyata setelah dikurangi beberapa hari atau mungkin sekitar semingguan mulai bagus lagi tidurnya. Jadi itu salah satu hal yang bisa menjadi efek samping ya kalau misalkan mams ini berlebihan konsumsi asam folatnya. Kemudian efek samping berikutnya, mams jadi lebih kayak apa ya, mudah lupa. Ya sebenarnya asam folat ini dan juga vitamin B12 ini sebenarnya ada peranan juga ke sistem saraf ya. Ya mungkin saraf tepi, saraf pusat juga ya, otak dan lain-lain. Kadang-kadang mams jadi lupaan. Waktu hamil kadang-kadang kok gampang lupa nih. Mungkin ya memang lagi-lagi efek hormonal itu bisa aja terjadi. Tapi kalau misalnya mams berlebihan juga asam folatnya ini juga bisa menjadi efek sampingnya. Makanya mams juga harus hati-hati juga lah ya. Jangan terlalu over. Kemudian kebas-kebas atau kesemutan. Ada hubungannya ternyata kalau misalkan mams terlalu berlebihan konsumsi asam folat, vitamin B9, ini juga bisa berdampak pada penyerapan vitamin B12 ya. Juga bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, jadi kayak kebas-kebas. Nah sebenarnya vitamin asam folat ini sangat penting, selain juga tadi menunjang pertumbuhan janin, juga mencegah ibu terjadi anemia atau kurang darah. Kebanyakan anemia yang terjadi pada ibu hamil selain asupan zat besi yang kurang, juga karena asupan asam folat yang kurang. Makanya ini vitamin yang wajib, tapi jangan berlebihan. Apa yang berlebihan tentunya nggak bagus. Tiap ibu hamil yang nonton video ini, dilihat-lihat lagi vitamin yang didapat di rumah dari dokter, bidan, atau mungkin dari teman atau yang beli sendiri. Dilihat berapa total vitamin kandungan asam folat yang dikonsumsi. Itu pasti ada tertera pada dosisnya di kemasannya, berapa miligram, berapa mikrogram.
Jadi anjurannya 400 sampai 800 mikrogram per hari, maksimal 1000 mikrogram per hari. Lebih dikit ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa jangan berlebihan, lebih dari 1000, apalagi lebih dari 1500. Kadang-kadang Mams nggak tahu minum vitamin dari dokter, ya beli lagi sendiri, kata teman bagus atau saudara bagus, beli lagi susu, yang mana itu juga asam folat. Nah, contohnya aja lah, ini ada vitamin Blackmores Pregnancy yang cukup familiar dan cukup ngetren untuk kalangan ibu hamil. Karena memang vitaminnya cukup lengkap. Dilihat aja di kemasan sini tuh ada tulisannya, asam folatnya ini sekitar 200 mikrogram per kapsulnya. Artinya anjuran dari Blackmores Pregnancy ini minumnya 2 kali sehari. Supaya Mams dapat 400 mikrogram per hari. Itu sudah cukup ya. Belum lagi nanti dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kadang-kadang Mams juga makan sayur, makan daging, makan kacang-kacangan, kacang hijau misalnya. Itu juga tinggi asam folat. Jadi bukan berarti harus dari vitamin aja. Tapi memang wajib ditambah dengan vitamin. Karena kadang-kadang dari makanan, ya contohlah kacang hijau. Itu tinggi asam folat. Kita masak, direbus, itu kadang-kadang nutriennya sudah berkurang. Ya. Kemudian sayur-sayur hijau, bayam, kangkung, itu tinggi asam folat. Tapi kalau kita rebus, kita masak, kita oseng-oseng, enak sih ya. Tapi kadang-kadang itu juga mengurangi nutriennya. Makanya Mams juga tetap wajib ditambahkan vitamin supaya nggak kekurangan. Ya kalau kekurangan nggak bagus, kelebihan juga nggak bagus. Artinya memang harus ini dikonsultasikan dengan dokter atau bidan kalian. Jangan sampai kelebihan. Jadi intinya semoga mendapatkan informasi dari video ini, karena ternyata kalau vitamin itu memang wajib buat ibu hamil, tapi kalau berlebihan juga efek sampingnya banyak, terutama untuk janin. Semoga bermanfaat, share video ini kalau menurut kalian penting. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.